أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan saum Ramadan. Pada saat ini masih kita alami. Tentu yang seperti ini yang layak kita syukuri dengan penuh kesungguhan hati. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa manusia tidak akan terlepas daripada dua hukum. Yang pertama, hukum tempat dan hukum waktu. Hukum ruang, hukum waktu. Sehingga ini sudah menjadi istilah baik di dalam bahasa sehari-hari ataupun dalam bahasa agama. Makani dan zamani. Bila kita perhatikan mulai sholat, saum sampai ibadah haji, itu kesemuanya tidak terlepas daripada kedua hukum itu. Hanya ada yang berlaku satu hukum, tetapi ada juga yang teristimewa berlaku dua hukum. Seperti sholat terkait hanya dengan hukum waktu, tetapi tidak terkait dengan hukum tempat, hukum ruang. Dalam arti sholat ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan tempatnya. Demikian pula saum ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan tempatnya. Di mana kita saum, silahkan di mana saja, tapi tidak kapan saja. Demikian pula yang berhubungan dengan zakat, ditentukan waktunya. Di mana kita mengeluarkan zakat, tidak di mana saja. Namun terjadi hukum kebalikan ketika kita berbicara masalah umroh. Kebalikan daripada ketiga hukum yang tadi. Yang ini adalah terkait dengan tempat, tapi tidak terkait dengan waktu. Tempatnya ditentukan, tapi waktunya tidak ditentukan kapan melakukan umrah. Namun yang teristimewa adalah ibadah haji. Karena ibadah haji terkait dengan dua hukum, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Wajar bila ibadah haji disyariatkan yang paling akhir dari sejumlah rukun-rukun Islam. Sehubungan dengan masalah waktu, Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa kebanyakan manusia tersimpankan perhatiannya dengan masalah waktu. Dua perkara yang banyak tersimpankan adalah as-sihhatu wal firagh, waktu sehat dan waktu senggang. Banyak orang yang lupa ketika sehat dan baru dia sadar ketika sudah sakit. Banyak orang yang lupa ketika senggang waktunya dan baru ingat sadar setelah dia mengalami kesibukan. Kita pun sama-sama maklumi siapa yang sakit itu. Yang mengalami sakit itu siapa? Bukan yang sakit. Yang mengalami sakit adalah orang yang sehat. Karena mereka lupa kepada dirinya. Rasanya dia akan sehat selamanya. Akhirnya dia mengalami sakit. Siapa yang sibuk itu?
orang yang senggang sebelumnya, yang banyak waktu, tetapi ketika sudah pada satu saat dia mengalami kesibukan, dia baru sadar, kenapa tidak sejak dulu saya perhatikan. Barangkali inilah yang pernah diungkapkan oleh seorang sahabat. Igtanim khamsan qabla khamsin. Persiapkanlah, hadapilah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang mana? Yang pertama, yang diminta perhatian adalah syababaka, masa muda. Kenapa masa muda begitu sangat diperhatikan? Sehingga Rasul pernah menyatakan bahwa syubbanul yaum rijal ghad. Pemuda hari ini adalah orang pada esok hari. Dalam arti sekarang masa muda, tapi besok sudah bukan masa muda lagi. Sering ada ungkapan biarlah mungkung ora gitu. Urang laksanakeun sagala kahayang, sudah tua baru teringat kenapa tidak waktu dulu masa muda. Ketika saya masih kuat, ketika saya masih bisa. Sekarang makanya kata sahabatku, syababaka qabla haramika. Perhatikanlah masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, diingatkan oleh sahabat itu, sihataka qabla safarika. Persiapkanlah ketika sehat sebelum datang masa sakit. Pirogoka qabla syukrika. Masa senggang sebelum datang masa sibuk. Ginaka qabla fakrika. Masa kaya sebelum datang masa kefakiran. Dan yang paling utama adalah hayataka qabla mautika. Perhatikanlah masa hidupmu untuk mempersiapkan satu saat kedatangan masa kematian. La yastaqdimun wa la yastakhirun. Sebab kematian ini tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa disegerakan. Tidak pilih kasih. Jangan diperkirakan yang hanya mengalami kematian itu mereka yang sudah tua. Banyak yang muda. Jangan diperkirakan bahwa mereka yang sakit yang akan mengalami kematian itu. Banyak yang sehat. Baru saja itu ada satu hal yang ironis. Ternyata dokter ahli yang sebenarnya termasuk internasional, dia termasuk 2 orang dokter ahli tingkat internasional, tapi ternyata beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami gagal ginjal. Padahal beliau itu adalah penyakit ahli dan penyakit dalam yang sudah tingkat internasional. Ternyata bahwa penyakit itu tidak mengenal siapa saja. Dokter pun kalau perlu kena sakit. Jangan dikira kita akan terus dalam keadaan kaya, serba ada. Tidak mustahil. Tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah akan memberi segala sesuatu kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah akan menjabut sesuatu dari siapa yang dia kehendaki, baik berupa kepemimpinan, berupa kerajaan, ataupun berupa kekayaan. Jangan dikira bahwa itu akan tetap langgeng dan abadi. Oleh karenanya sahabat itu kembali mengingatkan, idza amsayta falatan tadiris sabaha. Bila kamu sempat melakukan sore hari, jangan tunggu besok hari. Wa idza asbahta, dan bila pada saat pagi hari, falatan tadil masa. Jangan tunggu sore hari, kerjakanlah pada saat sempat. Jangan terjadi pada satu saat penyesalan. Masih mendingan kalau penyesalan hanya 1 hari bisa diulangi besok hari.
Kalau penyesalan 1 minggu bisa diulangi minggu depan. Penyesalan 1 bulan bisa diulangi bulan depan. Penyesalan 1 tahun bisa diulangi tahun depan seandainya masih ada usia. Tapi akan terjadi pada satu saat penyesalan yang hakiki dan abadi ketika kita mengalami al-mautu. Sehingga orang-orang ada yang mengatakan, laitani kuntu turaban. Kalau begini nyatanya, sebaiknya aku dahulu jadi tanah saja. Kenapa? Karena tanah tidak akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karenanya, kita pada saat ini yang masih diberikan kesempatan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan yang sekarang lebih bernilai dan lebih barokah dari bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.